Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi di dalam Kristus. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu hari ini. Kami akan belajar akan firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, dan menerangi hati pikiran kami untuk memahami setiap bagian firman-Mu yang kami akan pelajari di saat ini. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita semua dengan perikop 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Buat firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang membaca dan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya. Baik, judul yang saya berikan untuk bacaan kita di hari ini yaitu orang bijaksana akan melakukan perkataan Yesus. Ya, ini merupakan bagian khotbah atau pengajaran Yesus yang terakhir atau khotbah penutup yang dilakukan Yesus di bukit. Dalam setiap pengajarannya, kalau kita lihat di sini banyak diajarkan oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan, ya, dalam bentuk perumpamaan. Dan bacaan kita juga saat ini yaitu dalam bentuk perumpamaan yang Yesus sedang ajarkan kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya. Ya, ayat yang 24 dia katakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Setiap orang di sini maksudnya adalah semua orang. Siapa saja, ya, dikatakan yang mendengarkan perkataanku. Perkataanku di sini adalah perkataan Yesus yang juga dapat dikatakan sebagai firman Tuhan. Dan yang melakukannya adalah setiap tindakan atau respon kita akan firman Tuhan. Dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana. Kata bijaksana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di situ pengertiannya adalah selalu menggunakan akal budinya, orang yang arif, tajam dalam pemikiran, orang yang pandai dan hati-hati. Ya, itu sama halnya dengan dalam bahasa Yunani juga. Dalam bahasa Yunani dikatakan pronimos. Pronimos juga memiliki arti yaitu arif, pandai dan bijaksana. Ya, itu tentang bijaksana. Jadi di sini dimaksudkan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Jadi dikatakan orang yang bijaksana yaitu orang yang mendengar dan melakukan perkataan Yesus. Orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya, ya. Lalu yang berikut dikatakan yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, mendirikan rumahnya. Rumah di sini adalah bentuk suatu bangunan atau kediaman yang ditempati atau dimiliki oleh orang, ya. Mendirikan rumahnya di atas batu. Batu di sini adalah satu bentuk yang kokoh, satu bentuk tempat yang lebih kokoh, lebih kuat pastinya untuk lebih baik mendirikan rumah di atasnya sehingga rumah itu menjadi rumah yang kokoh. Batu di sini kalau dalam bahasa Yunani dikatakan petra atau batu karang yang menggambarkan dasar yang kokoh, atau kalau kita
katakan bahwa dalam iman dan pertobatan dan ketaatan pada pengajaran Yesus ya. Tidak mudah memang untuk mendirikan sebuah rumah di atas batu. Pasti ada proses dalam membangun rumah di atas satu batu. Tidak mudah memang membangun rumah. Beda dengan waktu membangun rumah di atas pasir. Tapi pastinya saat membangun rumah di atas batu, maka rumah itu menjadi satu bangunan yang kokoh ya. Nah, ayat 25 dikatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu. Kalau saya membaca satu literatur dikatakan bahwa Palestina sebagian besar daerahnya adalah daerah perbukitan, daerah pegunungan seperti itu ya. Jadi dan di Sungai Yordan itu kalau hujan yang menjadi sungai utama itu kalau hujan sangat deras sekali airnya. Tapi walaupun sederas apapun airnya, dia tidak dapat menyentuh rumah yang berada di atas batu yang ada di sekitar Sungai Yordan itu ya, di dekat Sungai Yordan itu. Karena apa? Rumah bangunan atau rumah yang di atas batu itu dia berdiri kokoh, sehingga rumah itu tidak mudah untuk dirusakkan. Bagaimana untuk menjadi orang yang bijaksana agar dari cerita ini kita dapat belajar bahwa bagaimana untuk kita bisa menjadi orang yang bijaksana agar tetap kokoh imannya di dalam Kristus lewat bacaan yang perumpamaan yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama di sini kita dapat lihat bahwa dikatakan bahwa untuk menjadi bijaksana haruslah menjadi orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan mau melakukan, mendengar dan melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak cukup untuk menjadi pendengar saja, tetapi harus melakukan firman Tuhan, sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi hidup waktu kita bisa melakukannya. Kalau kita cuma mendengar saja, itu tidak akan kita mengalami firman itu sendiri, tetapi dibutuhkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup di dalam, yang kedua yaitu hidup di dalam ketaatan. Tidak cukup untuk kita hanya mendengar saja dan melakukan sewaktu-waktu, tetapi dibutuhkan untuk menjadi orang yang bisa taat dalam melakukan setiap apa yang dikehendaki Tuhan ya. Menjadi orang yang mendengar dan melakukan firman itu memiliki keuntungan baik dalam kehidupan kita sendiri. Mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menjadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaan seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1 ayat kedua, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada manfaat bagi orang-orang yang mau merenungkan Taurat Tuhan ya. Dan menjadi orang yang taat kepada Kristus dan taat kepada setiap perintahnya. Dan Yesus memberikan teladan itu, dia dikatakan pada Filipi pasal 2 ayat ke-8 bahwa Yesus sebagai manusia ia taat sampai mati dan sampai mati di atas kayu salib. Satu teladan yang diberikan Yesus bagi setiap orang untuk menjadi taat, dan ada upah bagi setiap orang yang taat untuk melakukan firman-Nya dan menjadikan Kristus sebagai dasar atau landasan di dalam kehidupannya. Dikatakan apa sih keuntungannya di situ? Dikatakan di ayat yang ke-25 bahwa saat hujan turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kalau kita menjadi orang yang menjadikan Kristus Yesus sebagai dasar atas kehidupan kita, menjadi firman-Nya sebagai landasan atas kehidupan kita, menjadi orang yang mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat di dalam kehidupan kita, menjadi orang percaya yang teguh imannya di dalam Kristus. Badai apapun, tantangan apapun yang dihadapi, tetap akan menjadi orang yang kuat, orang yang kokoh, karena hujan badai menggambarkan tantangan dalam kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi kita tetap akan menjadi orang yang kuat dan kokoh imannya waktu kita menjadikan Kristus dasar atas kehidupan kita.
menjadikan firman-Nya kekuatan dan landasan dalam kehidupan kita. Seperti seorang tukang bangunan yang waktu dia akan membangun sebuah rumah, pasti dia akan membuat dasar rumah itu dengan kuat, memilih bahan-bahan yang terbaik untuk membangun rumah itu, batu-batu yang terbaik, bahan-bahan yang terbaik untuk bangunan itu. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kita menjadikan firman Tuhan itu, hanya firman Tuhan itu yang terbaik untuk menjadi dasar kehidupan kekristenan kita. Seperti seorang bangunan yang memilih bahan yang terbaik, sehingga bangunan yang akan berdiri di atas fondasi yang baik ini, di atas batu dasar yang baik ini, maka rumah itu akan menjadi rumah yang kokoh. Kita pun demikian. Waktu kita menjadikan firman Tuhan, menjadikan Yesus itu dasar atas kehidupan kita, landasan kehidupan kita, tempat kita berpijak, menjadi dasar untuk kita melangkah dalam segala mengambil keputusan pun, maka kita akan tetap menjadi orang yang kokoh, iman yang teguh. Apapun tantangan datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan menjadi orang yang lemah. Beda dengan di gambaran di sini yang dikatakan bangunan di atas pasir. Satu bangunan yang didirikan di atas pasir pasti tidak kokoh. Pasir ini menggambarkan mungkin kehidupan duniawi, hal-hal yang duniawi. Kita tidak bisa mengandalkan itu. Kekayaan tidak bisa kita andalkan, materi apapun tidak bisa kita andalkan, apapun di dalam dunia ini kita tidak bisa andalkan, sebab itu sifatnya sementara. Jadi waktu kita mengandalkan semua itu, maka waktu tantangan datang dalam hidup kita, kita tidak menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang lemah, tidak kokoh di dalam Tuhan. Ya, untuk itu sangat penting bagi kita untuk menjadikan firman-Nya, menjadikan Kristus sebagai landasan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang tetap kokoh imannya, menjadi orang yang bijak, sehingga apapun waktu kita bijak dalam mengambil segala keputusan dalam segala tindakan kita, karena kita menjadikan firman Tuhan itu dasar atas kehidupan kita. Ya, saya akan menutup bagian firman ini dengan kesaksian saya saat saya ditinggal suami, ya, kembali ke rumah Bapak. Itu bukan hal yang mudah buat saya karena perginya dengan tiba-tiba. Akhirnya saya sempat terpuruk, dan puji Tuhan saya didampingi oleh keluarga dan hamba-hamba Tuhan, dan untuk menguatkan saya, mengingatkan saya akan setiap janji Tuhan, menguatkan saya dan mengingatkan saya akan firman Tuhan. Dan saya bersyukur kalau hari-hari saya isi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu yang menguatkan saya untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tidak mempersalahkan Tuhan dengan apa yang saya alami. Sebelumnya saya berpikir bahwa Tuhan, kenapa mengambil suami saya? Kenapa hal ini terjadi kepada saya? Kenapa Tuhan tidak memperhatikan saya? Tetapi saya kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa semua terjadi dalam kedaulatan Tuhan dan dalam rencana Tuhan yang indah. Itu karena apa? Kehidupan yang sudah dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Seandainya saya tidak menjadikan firman Tuhan landasan dalam kehidupan saya pribadi, keluarga, mungkin saya menjadi orang yang kecewa kepada Tuhan. Tetapi itulah pentingnya untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang yang bijaksana di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan dengan segala pengajaran juga pastinya, dan kuat di dalam menghadapi tantangan apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Begitu, mari kita tetap menjadi orang yang bijak, orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dan tetap taat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin.